salam dan ingat itu kira-kira seperti itu. Seperti itu. Ada yang mengatakan kil, ya, nukila itu tadi, ya. Wakila yu'tabaru faslu bil qadri alladhi nukila 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabaridil yadaini. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah salam, Rasulullah itu wiridannya gak panjang, karena baca istighfar 3 kali, astagfirullah sudah selesai. Kadang sholat lagi baca yang lain. Hanya kemudian kalau berapa bacaan itu tidak tersiji. Istighfar yang diwujud, ini diwujud apa yang kita. Nah, sebenarnya kadang-kadang ya salam astagfirullah selesai gitu. Kadang baca yang lain. Karena Rasulullah mau perpanjang nanti rakyat umatnya tambah panjang lagi. Sehingga hatinya kan macam-macam kan. Rasulullah kadang-kadang baca ini, kadang baca ini. Itu oleh ulama kita dijadikan satu bocor apa? Jadi kira-kira jarak yang dianggap pendek itu seperti itu. Waktu mutaidomo jarak yang dianggap panjang itu bima zada alaih. Bima keluar barang zada kan nambahi oboma. Qadrul ladzi ukila 'an nabi. Qadrul ladzi ukila 'an nabi. Wal maqul utawi kan retukil fil khabarnya dilihatai dari itu. Harus dari Rasul koma itu tangi sebelum Rasul wamadolan lewat berjalan maksudnya. Sebetulnya ila nahiyatil masjid, area masjid keluar masjid atau samping masjid. Waraja ala Bali. Coba Rasul dan lihat ini itu lihat ini. Wasa'ala letakkan Rasul sahabat. Ya seperti tadi itu al-manqul fil khabar jarak yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Habis sholat Rasulullah berdiri berjalan, kemudian dilihat itu dia jadi tanya kepada sahabat. Nah itu sudah dianggap selesai. Itu kira-kira jaraknya. Ya, kita nggak bisa memperkirakan berapa menitnya. Wah, akan cerita soal Rafi' Imam Rafi' anil Buwaiti. Wah, akan cerita soal Rafi' anil Buwaiti saya Imam Al-Buwaiti. Namanya Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya ini muridnya Imam Syafi'i di Mesir. Dan yang menggantikan Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i wafat. Al-Buwaiti. Yang menggantikan majlisnya Imam Syafi'i di Mesir. Muridnya Imam Syafi'i Al-Buwaiti. Ar-Rafi'i meriwayatkan dari Al-Buwaiti al-faslah tawilah sejenis pisahkan dohu ikum mabarak yazidu kan tambah ma'ala qadri rok'atin ingatasi kira-kira saroka'at. Menurut Ar-Rafi'i yang ditukil dari Al-Buwaiti jarak panjang atau pendeknya sholat yang bisa langsung melanjutkan itu kira-kira tidak lebih dari 1 rakaat. Masalah rakaat itu dari sini model lambat juga tidak cukup. Jadi model super ya cepat. Wabilan kelawan ma'akar Rafi Qala sahabat Ishaq Qala sahabat Abu Ishaq Imam Abu Ishaq Wa Abu Hurairah anak Tuhila sedang pisahkan suwi iku qadrus sholat kira-kira sholat al-ladika nakaman semua yang kira sholat. Abu Hurairah malah agak panjang. Yang dimaksud tawil, pisah tawil itu kalau sudah kira-kira dia melaksanakan sholat tadi itu sudah dianggap tawil. Tawil berarti. Berarti kalau 1 rakaat masih kosong. Qaidah, ayat qaidah. Wa yata qaidah an-nama sedang syukkah. Kan den mamane opo kita bagi dalam berbagai mak anas di saking asal mak yurja iku den balik kenapa Yusuf ila asli maring asal wujudan kana wa dari ono kana apa apa ajaban utawa orang wa yitra ulah den dua mawasyak syak walida krono ini karena kita dari qalu ucapan sekolah mak kama kumen iku koyo perkara kang ora ana wujude masyukun ibu dari perkara kang den mamane
perkara kang ora ana wujudé masyhur kuwi udah perkara kang mana. Jadi ragu-ragu itu dikembalikan kepada asalnya. Kalau asalnya ada, ya berarti ada. Asalnya tidak ada, berarti tidak ada. Contoh, punya wudhu. Zohor punya wudhu. Mau sholat asar, dia pikir-pikir, tadi saya batal wudhunya apa tidak. Tapi karena asalnya sudah punya wudhu, maka berarti dia masih punya wudhu. Itu intinya sih. Tapi kalau mau mati keluar dari jeding, tadi saya ngambil wudhu apa tidak? Nah asalnya tadi wudhu, berarti tidak punya wudhu. Gitu. Jadi dia dari asalnya saja. Kalau asalnya dia apa ada itu melanjutkan saja. Makanya dianggap di sini kawadumin masyhur seperti tidak ada ragu-ragu. Jadi lihat asalnya. Kira-kira seperti itu. Tapi Tusatu dan sunatakan apa sujud tilawah. Di qori ini kadang-kadang mojo Quran. Yang kebetulan membaca ayat sajadah, surat ayat sajadah. Puasa bikin langkongkan kurungu akan Quran. Jami'an ayat sajadah ing sekabiani ayat sajadah. Jadi disunatkan melaksanakan sujud tilawah. Bagi orang yang membaca Al-Quran kebetulan ada ayat sajadah. Baik itu qori'nya atau yang mendengarkannya. Seperti di akhir daripada surat Iqra. Wasjud waqtari, saya baca sujud tilawah. Atau di akhir surat An-Najm, ya. Banyak kali itu. Biasanya ada gambar di Quran itu ada gambar mimbar. Itu sunat sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu seperti orang yang sholat. Harus suci dari hadas, suci dari najis, ada tempatnya. Maka sunat. Maka biasanya kalau berusaha, ketika sujud tilawah, sudah sujud menghadap kepada Allahu Akbar, takbir dulu, kemudian sujud satu kali, bukan dua kali. Kalau tidak bisa karena tidak punya wudhu atau tidak ada tempatnya, maka diganti dengan pemain cadangan. Pemain cadangannya baca tasbih 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 4 kali. Biasanya sih dipakai sih cadangan, sih asli tidak dipakai. Padahal sih asli itu sujud, bukan cadangannya. Malah sujudnya tidak dilaksanakan. Malu kan, nggak usah malu, sunat kok malu. Mengerjakan kebaikan kok malu. Jadi kalau sudah ayat itu sunat kemudian takbir, tapi sama itu takbir kemudian sujud. Baik ketika di luar sholat atau ketika sholat. Kalau wajib ibadah, jadi kalau setiap subuhnya hari Jumat itu pasti sujud tilawah, ada sujud tilawahnya. Pernah juga dulu ditempati subuhan alumni itu, ketika Ramadan kan nanti libur, sehingga sholat subuh di jamaah tepat malam Jumat. Kalau sujud tilawah yang lain tidak biasa, bingung. Salbu dikira rukuk pada sujud tilawah. Wayang itu langsung sama usahanya dikirakan krono wacana itu saja. Kalau dia kemudian membaca surat itu ya surat sujud. Illa makmuman angin makmum fayasjudu mongko sujud sapa makmum wa yasi makmum disajudati imami krono sujudi imami makmum. Le makmum apa kata imam? Kalau imamnya sujud, makmumnya harus sujud. Faid sajadah mengkolamun sujud coba imamu imami makmum. Watakhol laparan ngari semua makmum anhu. Sakit. Watakhol laparan ngari semua makmum dua si makmum anhu sakit. Imam
Imamnya sujud, makmumnya tidak sujud. Kalau saja tidak tahu sujud, sebuah makmum, gue si makmum diundang orang imam. Batalan batal kalau sholat itu sholat makmum. Imam sujud tilawah, dia tidak ikut sujud, berdiri saja. Tak aktif berarti. Imam sujud tilawah, dia berdiri saja, tidak mau dia ikut sujud. Ya tidak makmum namanya, maka batal. Atau imam tidak sujud, makmumnya sujud, itu juga batal. Sama saja, batalan sholat subuh. Walau lagi akan namun orang Rasul makmum sujud dengan sujud imam. Illa ba'da raf'i ra'si angin dalam sausit ngangkati atau tangini sirai imam na sujud. La tabtul muqara batal sholat dulu sholat imam. Kecuali imamnya tidak tahu. Imam sudah sujud tilawah, kan biasanya tidak sujud, imam makmumnya tidak tahu. Makmumnya rukuk. Makmumnya rukuk. Begitu bangun Allahu Akbar panggung. Sujud dari imamnya. Maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena itu kasusnya di Masjidil Haram sering terjadi di Masjidil Haram. Karena di sana imamnya dibaca panjang-panjang surat kan? Ya. Banyak panjang suratnya. Ya kalau di sini kuliah kulhum di sana tuh panjang-panjang yang dibaca itu sering tuh. Kadang-kadang imamnya sujud, makmumnya sabun. Gak tahu kan? Gak tahu. Ya kalau gak tahu gak apa-apa. Jadi tahunya setelah imam mengangkat kepala dari sujud. Lam tabtul sholatu wala yasjudu lan para sujud jauh saja. Tidak usah kejar sujud. Ketika makmum masih rukuk, imam ternyata sudah bangun dari sujud. Tidak usah kejar sujud, langsung ikut berdiri saja. Balik-balik yang tadi mengatakan semua makmum, oh iman hadir nggak. Kalau tahunya itu setelah imam sujud. Jadi saya ikut sujud, ikut berdiri juga. Oh, qabla hukum saat dulu rofi rosi. Ketika imam masih sujud, makmum sadar. Oh, sujud imamnya ya, akhirnya dia ikut sujud. Karena imamnya belum mengangkat. Oh, qabla hawa mengundur semua makmum. Jadi ketika imam makmum rukuk, imam sujud. Kelihatan imam sujud, maka makmum harus ikut sujud. Karena melihatnya ketika sujud. Itu mau sujud imam sudah bangun, tidak usah sujud, elok bangun. Elok bangun. Maka faedah rafa'an menjadikan tangi sebuah imam pada sujud di dalam sujud di makmum. Rafa'an. Maka tangi sebuah makmum mahu dalam saudara imam wala yasjudu dan ora sujud sebuah makmum. Jadi mengenai sujud tilawah, seandainya imam itu sujud, makmum tidak tahu. Tidak tahu. Tahu-tahunya setelah bangun, maka tidak bisa sujud. Kalau imam itu sujud, makmum tahu-tahu. Begitu mau sujud, ternyata imam bangun. Tidak usah ikut sujud, bangun sendiri. Kecuali imam sujud, akhirnya nututi sujud. Karena doanya agak panjang kan. Bukan subhana rabbiyal a'la itu ya. Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya dibaca sujud tilawah kalau apa. Ya enggak apa, ya subhana rabbiyal a'la enggak apa. Kalau enggak apa, itu nanti lah apa. Tapi menurut saya juga apa. Kalau nggak apa, ya apa? Karena agak panjang, jadi nututi mungkin sujud kan. Ya. Tapi kalau begitu mau ngejar sujud, ternyata imam sudah ngangkat, maka tidak usah sujud, langsung berdiri bersama dengan imam. Wa yusannu dan sunatakan dan imam dikasih imam sirriyah. Ing dalam sholat kan bongso ngalorakan suara.
suaranya tidak dikeraskan seperti sholat zuhur, sholat asar, kan tidak kedengaran bacaannya imam itu. Dan sunat itu nomor takhirus sujud, ngakhirakan sujud ila faroghi maring rampungi imam. Jadi umpama sholat zuhur yang dibaca ayat sajadah, maka imam tidak langsung sujud. Sujudnya setelah selesai sholat. Sujudnya setelah selesai sholat. Kenapa? Karena aku bingung nanti. Orang-orang sujud tiba-tiba supaya tidak membingungkan, ya. Maka di sini katanya sunnah takhirus sujud ila faroghi. Tapi selesainya sholat. Balik kita dan bahas kemudian utakhirihi sunnah yang akhirakan sujud fil jahriyah dalam sholat kan bongso batalkan surah ayat harimane fil jawab idham dalam jawab masjid jamak sing gede gitu ya. Makmumnya banyak walaupun sunnah apa sholat jahriyah maghrib isya atau subuh, bahkan ada yang mengatakan tetap sunnahnya itu setelah selesai sholat. Kenapa? Takut makmumnya bingung dari itu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Bukan hanya sholat yang sirriyah, tapi sholat jahriyah juga sujud tilawahnya setelahnya sholat. Lianau kalau seperti sujud, karena kalau terpaksa melaksanakan sujud, itu nyampur. Apa sudah ada makmumi dikatakan biro-biro makmum, artinya membingungkan. Kalau imamnya sujud, tak usah rukuk, makmumnya kan bingung. Lali dari imam tak usah rukuk, kan bingung kan akhirnya. Maka sebaiknya diselesaikan sholatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena akan membingungkan. Walau Quran memoco seluruh musalli ayat sajadah. Farkan berrukuk semuanya. Di antara lawannya itu tubuh semuanya akor lan rukuk itu lebih sedikit rukuk. Kira-kira tangannya sudah menyentuh lutut. Cuma baca membuka di pertel lalu mari musalli apa sujud lam yajus mongko orang yang harus sujud di fawati mahani krono waqti panggonane sujud. Misalnya membaca surat Iqra, akhir surat Iqra itu pas waktu hari itu sudah sujud tilawah. Malas mau sujud tilawah, akhirnya sudah rukuk saja. Turunnya dia, begitu dia terrukuk, nggak enak sujud aja, langsung sujud. Nah itu nggak boleh, karena dari atas kalau dia rukuk, nggak boleh sujud, harus rukuk. Wasjud waktu itu akhirnya sudah misalnya. Nyaman sujudnya rukuk kan? Lagi rukuk, baru rukuk, matanya mati itu sujud, nah itu nggak boleh, nggak boleh melanjutkan ya, karena tadi niatnya sudah kadang niat rukuk. Tapi walau hamalan aku nomor sebelum musalli disujudi kerana sujud, falam mabala gombolnya itu mengkosong musalli hadar rukuk batasi rukuk, suruh mau mengingoakan musalli. Mongko ngewaken sapa musalli lho kok ora main sujud. Nah, lho main sujud ora main rukuk, main sujud ora main rukuk. Lam yakfi. Mongko ora cukup apa sorbu anhu sakit rukuk. Sebaliknya tadi ada orang mau sujud tilawah. Tidak ingin rukuk, mau sujud tilawah. Begitu nyampe di waktunya rukuk, tak nyaman sujud rukuk saja, itu nggak boleh. Karena turunnya sudah niatnya niat sujud, bukan niat rukuk. Demikian tadi niat rukuk melanjutkan ke sujud tidak boleh, niat sujud berhenti di rukuk juga tidak boleh. Itu maksudnya. Nah, cukup. Jadi kalau mau niat sujud ya sujud, jangan rukuk. Kalau niat rukuk ya rukuk, jangan sujud. Kira-kira gampangnya seperti itu. Memang kalau di sholat Iqra itu agak susah karena habis sujud berdiri lagi baru rukuk. Nah, orang kalau nggak paham kan bingung nanti. Wasjud wa dari Allah Akbar rukuk berdiri sujud ya.
Allahu Akbar baru kemudian ruku. Makmum sih tidak tahu ngaji, bingung. Ya oh sih. Waburudu ala ibro-ibro fardu sujud tilawah. Di ghairi musalli kadui sakjane wong kang salat. Beda dengan ketika sudah dalam keadaan salat. Fardunya niatu sujud tilawah. Pertama niat sujud tilawah. Yang kedua wa takbiru taharrumin lan takbiratul ihram. Ya niatnya bertiga takbiratul ihram. Wa sujudu dan sujud kasujudi sholat wa sujudi sholat wa salamun dan salamannya sujudnya itu satu kali. Walaupun si kasujudi sholat praktiknya seperti sujud sholat. Dia anggota yang 7 itu diletakkan di tanah ya, tapi saja ada. Hanya sujudnya satu kemudian salam. Jadi Allahu Akbar sujud satu kali. Takbiratul intiqalnya itu sunnah. Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar takbiratul intiqal. Sujud Allahu Akbar tapi lagi kemudian salam. Jadi jarang dipraktekkan biasanya. Wa yaqulu lan ucapakan sapa kang sujud dia yang sujud tilawah adalah hari sunat. Ini yang dibaca ketika sujud tilawah saja dawuh dia alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang dibaca ketika sujud tilawah. Sunnah. Jadi jangan-jangan gara-gara tidak hafal tak mau sujud tilawah. Gara-gara gak hafal tak mau sujud tilawah. Ini hanya sunnah saja. Jadi saja sujud ke wajah itu lillahi marizat para kaum dari akhir alladhi buat wasawar gambar wasyaqqa samaulan bedah ikut rumuni wajhi wa basara ketinggali wajhi bihauli kelawan rekod dulu alladhi wa quwwatihi kekuatannya alladhi fatabarakallahu maka sujud Allah ahsanul sifat rupanya ahsanul khaliqin. Ini bahasa ahsanul khaliqin. Saya sampaikan di faslun juga sedikit. Faidatul tahrumu haramu al-qira'ah. Mojo ayat sajadah. Because di sujud kalawan nejo sujud akrab ngomong belum. Fi sholatin ing dalam sholat awaktin makruhin utawa ing dalam waktu kan dan makruhakan. Tapi kalau membaca surat ayat sajadahnya itu tujuannya supaya sujud tilawah, itu mana nggak boleh, nggak boleh. Bahkan walaupun dan batal as-sholat tinggi kelawan nukastis sujud, tapi batal. Kalau niatnya hanya niat ingin sujud. Dihilafnya kelawan bedanya kiroah because disujud wa ghairi lan ya disujud. Nyatanya di masa yang barang ya lakukan kumatuan oh mabil kiroah di kelawan mojo. Kalau niatnya itu karena niat sujud saja itu bisa membatalkan sholat karena akan mengerjakan rukun di luar rukunnya sholat. Tapi kalau niatnya memang niat membaca sunnah, membaca kiroah setelah Fatihah dan juga niat sujud lain lagi. Ada dua niat di situ tadi. Niat kiroah dan niat lainnya kiroah. Kalau niat sujud saja itu yang tidak boleh. Maka ini para karohan atau takwa. Walayahidulah orang halal atakorun gawi marah ila Allah Ta'ala bisa didalil kelawan sak sujudan bila sababin kelawan tanpa sujud. Walau pada salat, walau pada salat yang dalam satu sholat. Tidak boleh, tidak ada ujuk-ujuk orang sujud dan pengiran niat takarrub ila Allah. Tidak boleh di sini. Harus ada sebab. Sebabnya itu misalnya ada syukur. Alhamdulillah, wong sing kari utang wis 10 juta mari nyaur sujud. Oleh si takdir kira-kira tahu nih kaki kok sekarang cair sujud misalnya.
atau terhindar dari belahi, sujud syukur. Itu ada sabab itu. Tapi tidak ada sababnya ujung-ujung orang-orang sujud dan mengira itu nggak boleh. Tidak boleh. Wa sujudul jahalati, lalu dari sujud di biro-biro kang bodho wa inayati masyayikh ing dalem ngarepi gurune jahala haram itu haram ittifaqan. Murid sujud kepada gurunya nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan bukan hanya sujud sebenarnya, akal ruku saja sebenarnya nggak boleh. Akal ruku saja nggak boleh. Ruku sujud itu khusus kepada Allah. Hanya di Indonesia, apalagi di Madura ini susah. Kalau sama mau salaman, tidak ruku itu repot. Sebenarnya tidak boleh. Bahkan di Adhkarun Nawawi itu disebutkan oleh Imam Nawawi, dicontohkan nukil dari kaulnya siapa? Imam Iyad ya, kaulnya siapa itu? Di situ mengatakan la yadurruka illatus salikin wala tadhkar bi kathratil hadikin. Ini ittiba di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut ya ikut kan kita ikut tradisi katanya begitu. Tapi memang repot. Jadi haram sujud kepada guru, sujud kepada Allah. Sujud. Jadi sujud di awal baik dari masyarakat haramun ittifaqan. Faslun fi mubtilati shalah wa ta'ala. Jadi satunya lagi iya. Sedikit saja kayaknya bisa minta Pak Rektor tadi. Al-Fatihah. Wasiyasatu istilahil khalqi. Ini dari panitia yang disampaikan pada saya. Tahu penerbitnya. Wasiyasatu istilahil khalqi wa irsyadihim ila tariqil mustaqim al-munji fid dunya wal akhirah ala arba'ati maratib. Saya ada ngaji dapat yang ada di sana. Ini melanjutkan yang di Jawa Barat dari Pak Samsulnya seperti itu. Wasiyasatu utawi siasat pengaturan dengan sesuai politik. Istilah filologi dalam istilah makhluk. Wa irsyadi lan nujuakan khalqi ila tariqil mustaqim baik dalam titik. Al-munji kang nyelametake dunya wal akhirah iku ala arba'ati maratib. Jadi sebelumnya itu Imam Ghazali menyebutkan tentang amalul adamiyyin. Amalnya anak Adam itu ada usul. Nah, yang usul ini ada 4. Ada ziro'ah, hikayah, hiyakah, al-bina, dan asyasah. Ini Al-Ghazali menerangkan dalilnya taklid menurut akal. Malah repot. Jadi ada dalilnya taklid menurut akal, ya, menurut asar, dan kemudian menurut akal. Nah, menurut akal itu panjang sekali keterangannya, karena sampai saya sendiri nggak paham. Jadi siasah itu ngatur. Kalau sekarang maknanya politik. Ya.
Siasa itu politik, ya fisik. Mengatur makhluk untuk menunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan dunia dan akhirat, itu ada taktik kata. Al-ula utawi kang pertama, marotip yang pertama, wahiyau al-ula itu al-ulya kan luhur. Wahia al-ulya itu siasatul anbiya alaihi salam. Siasah atau pengaturan para nabi alaihi salam. Wa hukum utai hukumi sias anbiya utai hukumi min anbiya itu ada khosoh tinggal satu biro-biro dengan semua khusus wal amah dan umum jami'an hadis Jabir fi dhahiri dan dhahiri khosoh dan amah wa batini dan atini dan jeruni khosoh dan amah. Kira-kira tugasnya para nabi itu mengarahkan manusia secara keseluruhan, baik yang khos maupun yang am, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dhahirahu wa batinahu, fisiknya maupun hatinya. Wadaki alaihi kami itu al-khulafa, ayat siasatul khulafa wal muluk wasahati. Siasanya khalifah atau muluk kerajaan, salati, ya ini pemerintahan. Walaupun mulai hukum ini khulafa, muluk salati itu al khosoh wal amah jami'an, sama dengan anbiya. Walakin tetapi ini adalah dhahiriin dikatasi dhahiri khosoh wal amah la ala batinihi, orang dikatasi batini khosoh